Kalau dia rahang bawah, insisif bawah itu kalau teman-teman lihat dia itu sebenarnya sama kayak analisa tweet ya yang IMPA nih. Dia kayak gini gambarnya. Jadi bukan kan dia pakai SN. Kalau insisif bawah ini basis krani I ya. Dia memang cenderung melihat juga ketimbang ke basis krani I, yang paling dekat yang bawah itu ke titik yang ada di rahang bawahnya, berarti di mandibula di sini. IMPA berarti si tarik garis ini gambarnya mandibular plane-nya ditarik garis, maka di bagian sini itu akan dihitung. Kalau normalnya di 90 plus minus 5 derajat. Kalau dia lebih proklinasi, kalau dia kurang itu retroklinasi. Gitu. Oke, IMPA. Oke. Nah, kalau untuk posisi insisif ini ukurannya ya. Ini ukurannya. Apakah dia berada di depan garis atau di belakang garis, itu bisa ditambahkan dengan posisi insisif linear ini, yakni jarak antara ujung insisif ke garis nation dan pogonion. Posisi linear itu ngukur jarak aja, bukan sudut. Oke? Jadi ketika kalian tarik garis antara ujung incisifnya, ini ujung incisif kan yang tengah ini nih. Nih. Nah, titik itu. Dibandinglah dengan garis nation ke pogonion. Karena dua ini untuk bagian atas, fasial yang atas sama fasial yang bawah kan yang daerah mentalis paling prominent. Nah, itu kalian tarik garis, diukurlah yang ini jaraknya. Jadi diukurlah jarak ini, si jarak ini. Bukan sudut ya, jarak, jaraknya. Kalau orang atas itu normalnya harus 2 sampai 4 milimeter di depan garisnya. Jadi harus nggak boleh di bawah itu. Karena kalau gitu kan dia nggak normal ya, dia cenderung ke retroklinasi. Kalau orang bawah itu bisa 2 milimeter di depan atau 2 milimeter di belakang garisnya. Gitu. Yang penting jangan udah 4 di belakang atau 4 di depan. Itu berarti nggak normal. Nah, ini aku coba sekalian lah ya latihan soal buat teman-teman di sini. Ini ada perempuan 17 tahun. Datang ke RSGM atau ke rumah sakit lah ya. Keluhannya tuh gigi depannya nggak rapi. Pas periksa, kalian periksa nih. Nah, tadi ya maloklusi kelas 1, angle. Analisa cefalometri yang kalian gunakan itu analisa Steiner. Steiner itu kan berarti si SNA, si SNB, ANB. Dengan hasil relasi untuk skeletal kelas 1 masih aman lah ya. Tapi ditanyanya sini, apa sih bidang referensinya pada kasus tersebut? Kalau aku udah bilang tadi ke spill ya jadinya. Berarti kalau bicara soal analisis Steiner, fokus utamanya adalah perbandingan mandibula maksila terhadap titik yang mana? Ya, yang SN. Ya, pokoknya ingat yang analisis Steiner itu paling sering teman-teman, paling sering digunakan dan bisa dibilang dokter-dokter gigi kayak aku itu memang cenderung langsung ke sini. Kan banyak ya perhitungan perintilannya. Tapi yang paling utama sebenarnya si analisa analisa Steiner ini terkait dengan skeletal. Apakah dia itu skeletal kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Kenapa? Karena kalau dokter gigi umum udah skeletal kelas 2, kelas 3 bukanlah kompetensinya kita. Jadi harus dirujuk ke orto. Tuh, makanya harus paham oh titiknya tuh SN yang terkait dengan basis kranii. Next. Ayo, tadi kan aku udah bilang ada dental, skeletal, dan sebagainya. Oke, ini lebih seru harusnya ya. Jadi pasien ini umur 15 tahun, laki-laki, datang dengan keluhan rahang bawahnya kelihatan kok lebih maju daripada atas. Jadi kayak, gitu, maju ya. Anamnesa pemeriksaan bahwa si orang tuanya itu salah satunya punya profil yang sama kayak gitu. Tapi dokter nggak boleh langsung memutuskan ya. Nggak boleh, harus tracing lagi, cefalometri. Hasilnya ternyata nilainya SNA 77, SNB 80. Coba sebelum kalian jawab, aku mau tanya, SNA sama SNB. Yang nggak normal yang mana? SNA apa SNB? Yang nggak normal. Atau dua-duanya normal? Iya, betul. SNA yang nggak normal. Kenapa? Karena SNA itu 82 plus minus
Dua, berarti dia cenderung ke belakang, ke posterior. Dia lebih kecil nilainya. Oke, gitu. Itu kan kalian jadi gambaran. Jadi kenapa aku minta kalian paham poin-poin penting tadi untuk ini. Jadi kalian bisa tahu kalau nilainya kalian dapatnya segini, oh berarti dia nih skeletalnya bermasalah nih bagian maksilanya. Oh masalah nih bagian mandibula itu. Jadi bukan sekedar hafal-hafal enggak. Tapi dari situ kalian bisa paham permasalahan utamanya apa nih. Tulangnya apa, giginya gitu. Oke, mantap. Berarti kelainan ini kasusnya kelainan apa? Dental, skeletal, atau dentoskeletal, atau di sini ada kelainan karena herediter, atau kelainan karena kebiasaan buruk. Yang mana yang tepat? Dari informasi yang tersedia saja ya, tidak usah terlalu terlalu jauh berpikir. Intinya untuk saat ini aku mau tanya hanya ini aja gitu. Betul, skeletal. Dok, harusnya ini kan ada yang dental betul, harus ada informasi terkait kelainan dental. Tapi selama dia tidak ada, berarti kita anggaplah aman, ya, normal. Berarti ini masalah di skeletal. Ketika kalian lihat secara pengukuran itu wajib ya diukur skeletal sama dental. Skeletal itu paling sering Steiner, yang dental itu paling sering si bagian apakah dia ini proklinasi atau retroklinasi, boleh pakai rakosi bisa juga, tapi yang tweet itu jarang, yang tweet, yang Steiner pun jarang. Yang paling sering itu rakosi sih yang paling sering. Atau mau lihat si sudutnya aja sih. Aku cuma mau tunjukin sebenarnya yang Downs ini bisa aja sebenarnya sih Rakosi juga paling paling oke ya. Tapi si Downs juga oke secara dental. Kenapa? Karena kita mau lihat si inklinasinya aja. Kan giginya ini yang bermasalah gitu. Tapi kalau si Rakosi kayak lebih agak kompleks karena bisa membandingkan dengan dasar untuk mandi maksilanya itu adalah dasar kranii kalau atau CSN plane, dan kalau bawah itu pakai mandibular plane gitu. Tapi kalau pakai ini pun sebenarnya oke-oke aja. Nah, next pertanyaan berikut ya. Ini oke tadi udah ya, udah jawab. Nah, skeletal gitu. Kalau dia bermasalah dua-dua berarti dento skeletal. Kalau dia skeletalnya aman, kelas satu sih skeletalnya mal relasi kelas satu. Tapi giginya nih terlalu proklinasi, terlalu maju. Misalnya dia punya kebiasaan buruk dan lain sebagainya, berarti dia kelainan dental gitu. Nah, ketika kalian pilihan karena herediter atau kebiasaan buruk, itu cenderung ke etiologinya. Dan itu dia punya ciri khas sendiri. Apalagi kebiasaan buruk. Itu punya ciri khas. Misalnya thumb sucking. Jadi itu lain lagi. Tapi kalau dia hanya informasi tersedia seperti ini, berarti apakah dia dental, skeletal, atau dentoskeletal?